Hai teman-teman semua, balik lagi di segmen dari Sabah, yaitu Sabah Talks yang ke-22 dari aku, Fiza, dan sekarang kita mau mewawancarai narasumber kita, kakak-kakak dari Sweet After Tears ya? Iya. Ya, yang baru aja ngeluarin album terbaru mereka, yaitu Stranger Things. Mungkin sebenarnya boleh perkenalan dulu nggak Kak? Namanya dan role-nya di band itu sebagai apa? Fish. Ya, perkenalin, nama saya Agus Ramadhani. Saya di Sweet After Tears sebagai gitaris. Ya, perkenalin, nama saya Krisna. Saya di Sweet After Tears jadi gitaris 2. Oke. Vokalisnya Mas? Vokalisnya Nur Maulida Faudila, yang kebetulan sekarang nggak bisa hadir karena lagi di Purwakarta. Oke. Nggak bisa cuti dia. Dengar-dengar kan Sweet After Tears ini sempat vakum ya Mas? Itu boleh diceritain nggak Mas kenapa? Sebenarnya lebih ke ini sih ya. Kan waktu itu emang kita juga di akhir semester. Akhir semester ada dorongan buat nyelesain skripsi, ketambah lagi waktu itu Covid ya Fis ya? Iya, betul. Jadinya kan kegiatan belajar mengajar kan di onlinein gitu kan. Yeah. Jadi buat mengurangi biaya karena kebanyakan gitu kan. Cuman yang Hafiz doang yang asli orang Purwokerto. Kayak aku sama Lida tuh pulang ke rumah loh. Karena disuruh orang tua gitu. Jadi di situ juga menghambat proses kita ya Fis ya. Betul. Jadi ya sempat vakum ya, kebanyakan sih sebenarnya gara-gara itu sih. Iya, sama kayak setelah itu kan kita juga mulai masuk dunia kerja ya. Dan ya kita mulai merintis kayak karir masing-masing lah. Aku di mana, Krisna di mana, Lida di mana. Jadi itu juga jadi faktor yang bikin kita lama proses album ini. Ya karena kita juga main musik kan awalnya buat seneng-seneng ya, tapi seneng-seneng yang berkualitas gitu ya. Tapi ya masih banyak hambatan rupanya. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah mulai kayak di kerjaan udah mulai tertata nih, sudah jelas semuanya, sudah stabil. Jadinya kita bisa nyelesain dan alhamdulillah udah keluar juga albumnya. Ya. Boleh diceritain nggak Mas, album Stranger Things ini bercerita tentang apa? Ya kalau dilihat dari album covernya ya, di situ ada Cupid yang memegang 2 tangkai mawar merah, yang satunya tuh tegak dan satunya tuh agak layu ya, bisa dibilang gitu ya. Sebenarnya udah ketahuan ya kalau lagunya itu nggak jauh-jauh dari percintaan ya. Ya klasik sih, kayak tentang percintaan, tentang fase-fase dalam percintaan ya kita sebagai anak-anak muda yang besar di usia 20 tahunan ya. Betul. Iya, nambahin lagi aja sih. Itu lebih ke kalau misalnya dilihat dari lagu-lagunya itu menceritakan tentang fase tentang percintaan gitu. Dimulai dari perkenalan gitu kan, PDKT, terus akhirnya nyaman, terus akhirnya juga say goodbye, Aurafa. Oke. Gitu. Dan itu juga kita dapat inspirasinya itu ya dari pribadi kita. Pengalaman pribadinya kita gitu. Di lagu kan. itu ada pengalaman cintaku, ada kisah cintanya Krisna juga. Lida juga sebagai penulis lirik ya. Dan sama lingkungan kita gitu. Betul, iya. Berarti intinya maksud dari album itu kayak fase dalam percintaan itu ya? Iya, betul. Terus yang aku tahu kan produksinya itu dari tahun 2018 ya Mas? Iya, betul. Kenapa baru dirilis di tahun 2022? Ya, seperti yang tadi Krisna bilang ya, kayak banyak hambatan yang ternyata di luar ekspektasi kita. Di luar ekspektasi. Sebenarnya lagu-lagu kami itu sebenarnya udah selesai di tag dari vokal, bass, drum, gitar itu di tahun 2019 akhir ya. Betul. Tapi dan kita tuh udah niat waktu itu 2020 mau nulis album, tapi ya karena itu ada tanggung jawab yang harus kita selesaiin, yaitu skripsi, kemudian ada Covid juga. Ya akhirnya kita harus nunggu beberapa tahun, ya akhirnya sekarang baru bisa rilis. Oke. Nanti hambatannya itu ya Mas? Iya sih. Betul.
Sama ini sih Mas, apa namanya? Boleh diceritain nggak mungkin suka duka waktu nggarap album itu atau kayak mungkin orang-orang yang ngebantuin gitu? Suka dukanya Ini banyak banget lah. Ya, ya lama, berapa aja? panjang banget kan itu kan, dari 2018 sampai 2022 berarti banyak banget lah suka dukanya. Kalau dari aku pribadi sih ya suka duka. Yang Kalau- berkesan deh. Kalau sukanya itu ya apa ya? Sukanya itu waktu apa ya? Waktu kita berproses, waktu kita garap-garap lagu itu, di situ kita apa ya? Kedekatannya itu semakin tinggi banget kan jadinya gitu kan. Jadi enak aja gitu, seru aja kalau bagi saya gitu kan. Kita main bareng gitu kan. Soalnya kan kita tuh kalau misalnya bikin video klip atau misalnya kita rekaman gitu kan, nggak cuman hanya sebatas itu aja gitu. Jadi kita kayak sekalian main lah gitu kan, atau apa ya? Kadang kan rekaman juga nggak sepenuhnya kita tuh full rekaman di situ gitu kan. Kita di situ senang-senang juga lah gitu kan. Entah itu salah-salah bae lah gitu kan. Jadi kan seneng kan gitu kan. Iya. Terus apa ya, gak yang ngebikin lancar itu malah bikin jadi seneng juga gitu kan, jadi membekas gitu gitu. Kayak salah mulu, salah baik gitu kan, nyampe jadi ingat gitu, nyampe ingat banget gitu, kayak gitu sih. Dukanya ya palingan karena ini aja sih, terlalu lama apa ya, jadi ekspektasinya kita tuh bakalan nggak selama ini gitu kan. Oh. Iya. Berarti gitu. nggak sesuai ekspektasinya. Uh-uh. Kalau Mas Hafiz sendiri gimana Mas? Kalau aku sama ya kayak Krisna ya, nggak jauh beda lah. Paling ya aku senangnya dari band ini tuh kita apa ya, sama-sama apa ya, mengorbankan, ya sama-sama berdedikasi gitu loh untuk mengorbankan ya dari uang misalnya, kayak kita apa ya, hasil manggung kita sisihin beberapa untuk rekaman. Jadi kita nggak masuk ke kantong kami pribadi, tapi juga untuk apa ya, untuk besarin band ini loh. Aku sukanya di situ sih, kayak kita semua sama-sama punya dedikasi untuk buat band ini lebih besar. Kemudian ya dukanya ya sih hampir sama juga ya, kayak durasi waktu produksi yang bisa terbilang lama ya. Betul. Tapi dengan adanya album baru ini bisa dibilang kalau Sweet After Tears ini mau comeback nggak sih, kayak mungkin mau manggung lagi gitu atau gimana? Kalau itu sih pasti sih Ya, harus lah ya. harapan kami sih dalam waktu dekat lah bisa, karena Tapi belum ada jadwal Mas? Belum ya? Spill nggak nih? Nggak lah ya. Spill nggak, Fis? ditunggu aja lah. Iya. Juga pasti ada kabar lah di Instagram kami. Aku kan juga dengerin ya Mas albumnya. Di situ ada lagu November Blue. Mungkin bisa diceritain nggak Mas tentang lagu itu? Oh ya. Kayak November Blue itu tuh sekalian juga jadi fokus single kita ya. Ya, betul sekali. Single kami, jadi kami apa ya, kayak mengharap besar dari single tersebut ya. Kayak single tersebut itu bercerita tentang apa ya, kayak percintaan nih, kayak fase percintaan tuh pernah nggak sih, kayak Mbak Ani misalnya kayak ngerasa setelah pertama kali ketemu nyaman, seneng, akhirnya tuh kayak timbul cekcok gitu kan, akhirnya apa namanya, berantem, kemudian kayak sedih, dan akhirnya juga bisa berujung sama trauma gitu sih. Iya. Tapi di lagu tersebut juga kita kayak cerita gimana caranya biar kita tuh survive dari ketraumaan akan cinta. Agak klasik ya sebenarnya. Klasik banget aja. Tapi ya itu sih, seperti itu adanya. Tapi bisa dibilang tadi udah dijelasin ya Mas arti lagunya. Itu sama aja kayak arti albumnya nggak sih? Kan dari awal yang kenalan sampai perpisahan gitu. Iya, itu kan berarti salah satu fasenya loh. Salah satu fasenya, pasti sangkut paut lah. Itu berarti di fase ya di fase trauma kan. Karena kalau bahasa lebaynya mungkin kayak apa ya? Gak percaya cinta kali ya. Lebay banget tapi itu sih. Tapi itu lebay banget, terlalu lebay sih. Intinya trauma sama seseorang berarti Hafiz ya. Tapi aku yakin kalau teman-teman juga dengerin lagu itu tersebut, pasti teman-teman juga bakal apa ya, maknain lagu itu, apa lagu itu bebas sih, kayak terserah, pasti teman-teman juga punya maknanya masing-masing. Tapi harus tentang percintaan ya Mas. Iya. Ya mungkin di dunia keluarga mungkin ada yang awalnya senang tapi tiba-tiba Iya, ada kok. kayak pertemanan juga ada. Ya, temanan sih mungkin.
Jadi terbentuknya band ini kan karena yang tadi dibilang ya teman-teman satu UKM gitu. Ya, betul. Nah, menurut pandangan dari Mas ini kan di zaman sekarang pasti banyak lah ya band-band kampus gitu. Terus juga pada sering bubar kalau misalnya udah lulus gitu. Pandangannya gimana menurut kalian? Kayak pandanganku ya, kayak Kayak apa itu wajar atau kayak mungkin ada pandangan lain? sebenarnya tapi itu sebenarnya bisa di itu sih, Bisa di bisa apa? diminimalisir sih kayak bubar gitu kan, karena dengan kita misalnya aktif produksi lagu, mungkin itu bisa bikin kita jadi lebih apa ya, sustainable lah, kayak lebih long life. Kayak mungkin band-band kampus itu kan banyak yang akhirnya berujung bubar ya, karena mungkin Emang udah nggak ada apa lagi gitu kan? Nggak ada apa lagi. Tapi kalau misal kita masih pengen punya sesuatu yang ingin ditampilin, pasti aku yakin itu bakal lebih tahan lama sih. Iya, bener. Oke. Setuju sama Afi sih. Kalau dari aku sih nambahin ya palingan kalau menurut pribadi aku sih band kampus itu kan terus lulus bubar wajar sih menurutnya aku gitu kan. Ya karena mungkin bukan berarti kebanyakan mungkin ya ada yang kayak tujuannya tuh udah selesai loh gitu kan. Kayak misalnya mereka tuh udah nggak punya tujuan bersama-sama lagi yang udah kelar gitu kan. Jadi kayak untuk bubar aja lah gitu kan, kayak ya udah gitu kan, ya udah aja gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu sih. Aku ini Mas beberapa kali aku main TikTok ya, terus kayak muncul di FYP aku tuh ada sound TikTok yang dari lagu kalian gitu. Kan secara langsung pasti kalian juga dapat pendapatan kan? Iya. Boleh diceritain nggak Mas? Ceritain gimana? Apanya? Ya mungkin kayak dari taunya, oh ternyata dipakai di sound TikTok atau kayak ya di spill aja. Ya, kami sendiri juga, kayak aku pribadi pun kayak sempet kayak nggak nyangka sih, kayak aku baru waktu itu tuh pernah di DM sama temanku kayak terus lagumu dipakai nih sama orang luar gitu kan. Ya kebetulan yang pakai itu lagu-lagu kami itu dari orang luar ya. Iya, Iya. betul. Kayak dan dia tuh termasuk apa ya, influencer kali ya, kayak karena dia punya followers banyak. Terus kayak aku waktu awal-awal kayak cuman oh ya udah apa namanya, ya udah aja loh, kayak nggak tahu itu tuh bakal jadi kayak bola salju, kayak yang awalnya kecil sama-sama jadi banyak. Iya. Sampai akhirnya ya tambah banyak ya, dan itu melebar kemana-mana, kayak sekarang di YouTube juga jadi tambah ramai karena orang-orang mungkin kepo, kemudian di Spotify Apalagi membernya jadi nambah. Terus sih kayak, tapi awalnya juga kayak masih belum nyangka aja sih sampai sekarang kayak Nggak expect ya. kok bisa sih gitu. ya, betul. Tapi senang Mas. Seneng lah. Ya, sebagai musisi ketika lagunya kita didengar banyak orang, senang sih. Iya. Terus kedepannya mau ngapain nih Mas? Shoot apa terus? Mau Ada plan apa gitu? kayaknya ngopi bareng dulu sih, Iya. kayaknya kita lama pernah ngopi bareng. Gitu. Quality time Kumpul dulu. lagi gitu ya? Betul, karena udah lama banget. Berarti hampir berapa tahun ya, Fis ya? Apalagi sama Lida kan. Karena Lida jauh banget sih. Jadi pengen ngobrol dulu lah. Iya, kayaknya terakhir 2020 ya kami ketemuan. Kita kan manggung, iya kita kan manggung terakhir 2019 akhir. Kayaknya abis dari itu kita nggak pernah yang bener-bener intimate banget gitu, ngobrol, main tuh udah nggak. Kayaknya pengen ke situ dulu. Paling kami cuman ini doang sih, kayak apa ya, ngumpulin material, ngumpulin referensi dulu, kayak Iya. kira-kira di album ke depan nih kita mau bikin kayak gimana. Aku mau tahu deh Mas, 3 album terbaik menurut kalian. Satu-satu. Hah? Ya dari mana aja boleh. Krisa dulu kali, Kris. Kamu dulu aja, Fis lah. Biar aku bisa ada referensi juga. 3 album. Apa ya? Kalau aku ya, Siapa tau kayak teman-teman juga mau dengerin kan. kalau aku sih album yang aku suka banget dari dulu itu, nggak tahu ya nyebutnya tuh Humbug atau Hambak. ya. Itu lagunya Arctic Monkeys sih. Aku suka banget sama era Arctic Monkeys zaman-zaman Hambak itu. Kemudian yang kedua apa ya? Terlalu banyak lagu. Banyak banget ya. This Is It kali ya, albumnya The Strokes. Yang ketiga ya albumnya mini albumnya Space Cup sih, yang apa namanya, Space Playboy, itu keren menurut. Kalau Mas Krisna? Kalau aku, waduh, siapa ya? 3. 3 ya, harus wajib 3 nih. Iya, Aku satu aja lah ya. 3. 3. Mau lokal boleh. Yang
Yang dari luar juga boleh. Stranger Things saya pasti ya. Iya kok, aku jadi pengen itu tapi takut kayak Nggak Krista apa apa-apa. banget itu kan. Karena ya jujur aja ya aku ya. Ah. Yang pertama aku Stranger Things. Karena pertama itu apa ya? Bagi aku apa ya? Sesuatu banget lah. Heeh. Apa pencapaian hidup. Yes. Pencapaian hidup banget lah itulah. Salah satu pencapaian hidup punya album kan. Terus yang kedua aku juga suka Space Cup tapi mini album yang pertama. Apa sih ya? Frame by Frame. Ah iya, Frame by Frame. Aku suka banget itu. Karena awal-awal aku bikin lagu kan Space Cup juga lagi ngeiniin itu banget loh. Jadi aku tiap hari dengerin malah bisa dibilang tuh Space Cup. Terus yang satu lagi ya. Heeh. Satu lagi basic aja lah ya. Ini aja. The Beatles aja aku. Oke. Iya. Yang apa? Yang One apa ya? Ya, Yang One. Dari album-album itu mempengaruhi kayak jadi referensi musik dari Sweet After Tears sendiri nggak mas? Entah kayak terinspirasi atau gimana gitu? Kalau terinspirasi buat personal ya, kayak buat aku sendiri tuh pasti ada sih kayak. Tadinya aku kan bukan pemain gitar ya, aku pemain drum. Tapi gara-gara lihat Alex Turner, ya keren banget dia. Ya. Ini spill aja lah aku juga. Kenapa Hafiz pengen duduk di sini? Iya, Karena kenapa? habis nonton ini interviewnya Alex Turner. Dia pengen sebelah sini. Dari kemarin aku udah briefing sama Hafiz. Chris, Chris aku duduknya sebelah sini aja lah ya gitu kan. Biar kayak Alex Turner nggak bisa kan menyangkal. brengsek nggak kan? Nggak bisa menyangkal. Itu Ya nggak, aku nggak bisa nyangkal sih kalau Alex Turner. Role modelnya ya mas? Gimana? Role model. Gimana ya? Ya itu lah. yang ngebikin Ya, Hafiz pengen jadi gitaris itu Alex Turner. Kayak bikin lagu juga kan. Ya beberapa dari dia juga. Tapi kalau semisal band ya kayak yang memang influence sound kami juga kayaknya nggak. Malah Alexander ya ada sih, tapi lebih ke kayak band-band dream pop kayak Steel Corners, kemudian structure-nya kayak Mark Marco juga ada. Iya. Ya, Ini nih. kayak sama Sofia Nahdi juga itu salah satu influence dalam musik. Karena jujur aja ya, aku suka banget nonton mereka live ya, Space Cup live. Kayak aku pernah nonton mereka tuh live di Jakarta, di Purwokerto. Kalau mereka live di Purwokerto aku masih paling depan. Iya. Dan dia tuh salah satu yang menginspirasi sound kami sih, kayak wah Betul. keren ya, kayak main kayak ginian ya, jengli wah soundnya yang mengawang-awang gitu. Akhirnya pengen. Mungkin ini mas apa namanya? Pasti kan bikin album nggak cuma dari band itu sendiri kan, kayak ada orang-orang yang ngebantuin. Iya. Itu Itu banyak. boleh kayak mungkin disebutin mas atau? iya. Banyak banget itu mah. Ya banget sih yang bantuin kami ya, kayak dari produksi maupun di luar produksi. Kayak di produksi sendiri ada Mas Aji, ada juga Honda, ada Revonda Alam, ada juga Rizky Mufadol, Krisna Stefanus, Ragil, Panuntun. ya, Sofian nanti juga beberapa Termasuk. kali bantuin kami produksi. Ya, terima kasih banyak sih buat teman-teman yang mungkin lihat ya, kayak terima kasih banyak udah bantuin kami. Sama Aditya Prisanti Ya, Nugroho, betul. dia tuh baik banget karena ngutangin kami ya waktu itu 550.000 Buat lagu pertama. buat modal lagu pertama. Kalau nggak ada dia mungkin Stranger Things nggak ada. Nggak bakal terpublish. Ada lagi mas? Kalau di luarnya banyak banget lah. Mungkin teman-teman gitu ya? Iya, teman-teman terdekat itu pasti sangat. juga. Pasti. Jadi kedepannya Sweet After Tears ini mau kumpul-kumpul dulu nih, berarti ya? ya betul. Yang penting kumpul dulu ngobrol kayak nge-fiction nih kayak. Depannya kita gimana? Tapi yang jelas kami sudah mulai ngumpulin itu sih kayak Referensi. Mau buat lagu baru gitu. kira-kira untuk album ke depan. Semoga lancar lah. Proyekan ke depannya gimana? Ya aku doain semoga lancar ya mas. Terima kasih. Semangat. Mungkin itu aja sih mas, makasih ya. Oh, iya. Oke, sama-sama. Teman-teman, mungkin itu aja wawancara kita kali ini. Aku Fiza pamit undur diri. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. One cold night in November, the clouds still kinda glue.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。